dalam satu rumah sakit itu harganya tuh bisa beda-beda. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu ada namanya kayak klasemen harga. Klasemen harga ini tergantung dari tim. Jadi kayak kualitas tim di rumah sakitnya itu udah diurutin lah segala macam. Mungkin gue akan kasih kalian lebih detail kayak gimana mungkin di next video, tapi gambarannya tuh kayak gitu. Makanya kalian pasti pernah ngalamin dimana kalian tuh udah tanya harga di rumah sakit ini, ya udah harganya kena berapa, terus kalian tuh tahu ada ada entah agen atau apa gue nggak tahu ngasih harga itu jauh lebih murah daripada yang ditawarkan rumah sakit ini. Nah, oke lo guys, kembali lagi ke channel spesialis rambut. Tuh kali ini gue mau update bulanan mengenai kondisi rambut gue setelah transplantasi rambut ke Turki. Jadi gue sempat hampir lupa sih belum update bulanan. Jadi sekarang itu udah sekitar 17 bulan lebih lah ya, 17 bulan lebih, 1 mingguan kondisi rambut gue setelah transplantasi rambut ke Turki. Jadi kita langsung aja ya guys, kondisinya kayak gimana. Ini lo bisa lihat kondisinya kayak gini. Nih, gue akan kasih kalian lihat dari depan. Nah, kalau dari depan lo bisa lihat juga nih. Ini tuh sebenarnya masih ada kayak ini loh, kayak rongga gitu sih. Cuman ya gue yakin rambut normal sekalipun pasti juga punya rongga kayak gitu. Dan masih oke sih, bukan dan oke lah, oke banget sih ini. Ini kondisi di atas cahaya juga ya guys. Nih di kamar gua yang bercahaya. Nih lu bisa lihat banget kan kondisinya kayak gimana. Tuh. Nih, dari kanannya kayak gini nih. Tuh. Tuh kan. Tuh. Jadi emang sebenarnya tuh ada, ini sebenarnya masih ada rongga-rongga, cuman kayak overall tuh masih oke. Karena gue bilang tadi sebenarnya rambut normal sekalipun tetap ada rongganya. Kalau kalian pengen yang hasil yang lebih mantep lagi, yang lebih dense lagi, ya kalian harus transplantasi nggak cuma sekali gitu. Dan meskipun sebenarnya kondisi hasil ini tuh sangat tergantung banyak hal ya guys. Sangat tergantung banyak hal. Nah, ya pokoknya kayak gini lah ya. Ini gue akan kasih zoom lagi ke aduh. Nah, lu bisa lihat kan ya. Ya. Terus coba kita cek di bagian donor. Bentar lagi. Nih. Sebenarnya kalau donor jelas gue sih sama sekali nggak ada masalah sih guys ya. Karena gue emang juga selain gue transplantasi rambut kan gue juga perawatan. Jadi ya totalitas lah. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya emang kayak gitu sih guys. Kalau kalian pengen hasil yang lebih maksimal ya melakukan dua hal itu sangat direkomendasikan gitu. Kalau perawatan tuh buat memperkuat rambut yang sudah ada, kalau transplantasi rambut itu lebih mengisi folikel ke kulit kepala yang nggak ada folikel rambutnya gitu. Oke, ya jadi seperti itulah guys kondisinya, kayak ginilah. Oke, jadi sebelum kalian memutuskan buat transplantasi rambut ke Turki ya guys, please kalian perlu tahu banget hal ini ya guys. Jadi gue itu sekarang lagi bikin semacam program gitu buat teman-teman yang mau serius lah, benar-benar serius pergi transplantasi rambut ke Turki gitu. Jadi program ini tuh suatu program gue akan bimbing kalian hingga sampai kalian tuh selesai operasi gitu. Bahkan ya pokoknya sampai kalian selesai operasi, bahkan gue akan kasih panduan buku juga, terus juga support dari gue lah, konsul segala macem. Jadi dalam program bimbingan gue tadi, gue juga ngasih semacam buku gitu, buku panduan, dan sekarang pun gue lagi proses menulisnya. Yang jelas dalam buku panduan ini gue udah detailin segala macam banyak hal lah ya. Yaitu isinya yang pertama, frequently asked question tentang transplantasi rambut. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang transplantasi rambut. Misal kayak, bisakah gue ngelakuin olahraga setelah transplantasi rambut? Terus
butuh cuti berapa lama, terus tim yang mengerjakan gimana, terus operasinya kayak gimana. Pokoknya banyak hal banget, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan supaya kalian tuh detail lah di sana. Terus yang kedua, gue juga akan tulis mengenai step by step cara transplantasi rambut ke Turki. Jadi benar-benar guidance-nya gimana, prosedurnya kayak gimana, dari awal kalian harus tanya rumah sakit, apapun itu, persiapan tiket, paspor, dan lain-lain tuh udah gue bikin lah step by stepnya yang benar-benar terperinci dan mudah gitu, mudah dipahami dibanding kalian nonton video. Terus yang ketiga juga biaya HT yang lebih terperinci dan benar-benar up to date banget. Gue akan buat se-up to date mungkin dengan kondisi kapan kalian berencana transplantasi rambut itu, dengan kurs saat ini, harga tiket, dan lain-lain. Terus juga preparation-nya kayak gimana, itu juga penting banget. Terus juga mengenai persiapan, nanti akan gue juga detailin persiapan kalian pas di Indonesia tuh harus ngapain aja, bawa apa aja, itu pokoknya gue bakal detailin juga. Nah, terus section terakhir ini, 2 section terakhir ini penting banget juga buat kalian. Jadi gue juga akan bikin section namanya My Surgery atau operasi gue. Gue akan detailin kayak gimana sih operasi gue yang kemarin, terus siapa dokter yang handle rumah sakit gue, timnya yang kayak gimana, terus toolsnya waktu itu kayak gimana. Pokoknya gue akan jelasin di buku tersebut. Dan section terakhir ini sangat-sangat vital sih guys, ini penting banget. Sesuatu yang gue nggak bisa bilang dengan gamblang lah di video. Ya, namanya adalah unconfirmed information atau informasi yang belum dikonfirmasi. Kenapa gue bisa bilang informasi yang belum dikonfirmasi? Karena emang ini tuh masih menjadi apa ya? Sebenarnya banyak udah dibahas juga sih di forum-forum kebotakan internasional gitu. Cuman mungkin di rumah sakit transplantasinya ini, transplantasi entah dimanapun lah, di rumah sakit Turki dimanapun, itu mungkin nggak akan ngasih tahu hal ini gitu. Jadi gue sebutnya sih unconfirmed information. Contohnya apa? Misal kayak harga, tentang harga. Di Turki tuh guys, ada yang namanya klasemen harga. Kenapa lu harus hati-hati ketika lu mendapatkan harga yang murah? Kenapa lu harus hati-hati? Karena gini loh, lu tahu sendiri, di Turki itu banyak banget rumah sakit, dan tiap rumah sakit tuh harganya pasti beda-beda. Bahkan yang lebih apa ya, mencengangkan adalah dalam satu rumah sakit, di rumah sakit manapun di Turki guys, dalam satu rumah sakit tuh harganya tuh bisa beda-beda. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu ada namanya kayak klasemen harga. Klasemen harga ini tergantung dari tim. Jadi kayak kualitas tim di rumah sakitnya itu udah diurutin lah segala macam. Mungkin gue akan kasih kalian lebih detail kayak gimana mungkin di next video, tapi gambarannya tuh kayak gitu. Makanya kalian pasti pernah ngalamin dimana kalian tuh udah tanya harga di rumah sakit ini, ya udah harganya kena berapa, terus kalian tuh tahu ada entah agen atau apa, gue nggak tahu, ngasih harga itu jauh lebih murah daripada yang ditawarkan rumah sakit ini. Nah itu kenapa bisa kayak gitu, itu gue akan jelasin juga nanti. Terus juga kenapa lu bisa dapat harga lebih murah dari rumah sakit, dan rumah sakit yang sama kok harganya bisa lebih murah. Sebenarnya itu juga ada strateginya sih guys, strategi di rumah sakit Turki itu. Jadi semua rumah sakit di Turki kecenderungan menerapkan strategi ini. Tapi ini benar-benar belum dikonfirmasi. Tentunya rumah sakit nggak mungkin ngasih tahu hal ini sih. Ya mungkin gue akan bikin video ini tentang klasemen harga ini nantilah ya. Gue jadi kemana-mana. Intinya itu. Terus gue juga akan ngebahas tentang kayak perawatan. Jadi ada beberapa perawatan yang mungkin rumah sakit juga nggak akan kasih tahu ke kalian. Hal-hal yang mungkin kayak rumah sakit mungkin mencari yang bagus-bagusnya aja lah. Nah pokoknya intinya itu semuanya akan gue detailin di sana juga, hal kayak gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan buat transplantasi rambut ke Turki, sebelum kalian memutuskan buat close the deal, sebelum kalian memutuskan membayar, sebelum kalian memutuskan atau lu mau pakai agen segala macem gitu, please kalian perlu banget, gue sangat merekomendasikan kalian buat take program ini sih. Maksudnya kalian meluangkan sedikit uang, tapi yang mungkin nggak seberapa dibandingkan biaya transplantasi rambut, tapi itu akan
akan mungkin lebih tepatnya memberikan hasil yang lebih maksimal sih. Gue nggak ngasih jaminan kalau kalian pakai program ini terus hasilnya maksimal, tapi memperkecil peluang kalian mendapatkan hasil yang buruk lah ya, daripada kalian sebenarnya gue lebih worry sih guys ke teman-teman gitu, terutama teman-teman yang mungkin pakai incompetent agen lah ya, mungkin lebih tepatnya agen yang mungkin baru-baru tahu tentang, sekedar tahu aja, mungkin sekedar tahu, terus bahkan mungkin dia nggak ada pengalaman transplantasi rambut, yang dia cuma tahu cara ngantarnya doang, atau mungkin beberapa agen yang mungkin ya emang dia nggak meneliti tentang hal itu gitu guys. Ya itu sih basically tergantung kalian banget ya. Pokoknya intinya gue cuman pengen memberikan yang terbaik. Kalau kalian mau silahkan take, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu gitu aja dari gue. Semoga apa yang gue share ini bermanfaat. Ya, selamat Idul Fitri buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Gue minta maaf sebesar-besarnya apabila ada perbuatan, perkataan, atau konten-konten gue yang menyakiti hati kalian. Oke, gitu aja. Semoga kita semakin baik ke depannya, semakin bisa menyayangi diri sendiri, merawat diri sendiri, dan sukses lah ya. Oke, itu aja sih guys. Salam berambut. Cheers.